Batal. Batal. Mau nggak ikutin apa-apa aku batal. Batal aja. Mau nggak ikutin apa-apa aku semangat 3. Batal ya. Mundur lagi, yang di sini mundur, yang di kiri mundur. Pokoknya 3. Lari. Semua mundur. 3. Lari. 3. Pasti dilayani. Caper. Ya pego caper ya. Sabar, pasti layani. Makasih Om Sam. Om Sam. Nyelap dah. Om, Om. Ada sudah di belakang gua. Pasti layani. Cek. Teman-teman, untuk 10 pemenang yang berhasil Ya, Mas mungkin diceritain dulu hari ini kan bikin coaching klinik tapi masih berhubungan sama film, mungkin kenapa milihnya kegiatan coaching klinik sama anak-anak? Oke, kenapa kita pilih kegiatan coaching klinik untuk sebagai arena ajang untuk promosi dan PR-nya juga ya, karena somehow film ini juga ditujukan untuk generasi muda, untuk penerus bangsa nantinya, khususnya di bidang olahraga, lebih khususnya lagi di bidang sepak bola. Karena kita melihat bahwa perjuangan dari pemain-pemain timnas yang saat ini masuk ke dalam jajaran timnas dari Piala Dunia kemarin itu ya, itu perjuangan mereka itu dimulai dari sewaktu mereka sangat muda sekali. Ya, seperti kita tadi juga dengar dari Egy ya, Egy bilang bahwa sewaktu dia umur 14 tahun, dia sudah datang merantau ke Jakarta untuk bisa masuk ke dalam beberapa klub di Jakarta. Jadi ini apa yang kita buat ini, of course at the back of our mind we always think that ini adalah sebuah dokumentasi sejarah yang mungkin saat ini kita melihatnya adalah sebuah film dokumenter biasa ya, tapi believe me, dalam 20, 30, 50 tahun lagi ini akan menjadi sebuah bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia itu sudah mulai memperjuangkan dan sudah mulai berprestasi di dunia sepak bola. Itu tujuan. Bang, kalau sekilas boleh dijelasin nggak Bang angle yang diangkat di film sendiri Bang? Karena kan banyak juga masyarakat yang bilang bahwasanya ini ngapain sih diangkat padahal kan gagal dan sebagainya. Mungkin perspektif dari Abang sendiri gitu. Ya, kalau perspektif dari saya, ya saya aware ada beberapa anggapan bahwa untuk apa bikin film ini. Tapi yang tadi saya jelaskan ya, bahwa banyak sekali cerita-cerita humanis yang kita nggak lihat. Yang kita lihat itu cuma 2 kali 45 menit. Kadang-kadang perpanjangan waktu, kadang-kadang adu penalti ya. Tapi di balik itu semua ada mungkin setiap pertandingan itu ada sekitar 23-25 pemain yang dipanggil, tetapi sewaktu training itu mungkin ada puluhan pemain yang dipanggil, datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, dan itu menunjukkan kekayaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang kita lihat di TV atau yang kita lihat di media, sosial media itu cuma hasil akhir ya. Menang, kalah, siapa yang scoring, kita kebobolan dari siapa pemain lawan yang skor, itu aja. Kita nggak melihat bagaimana dinamika yang ada di balik itu, bagaimana training center, bagaimana saat turun minum atau di locker room, bagaimana perjuangan masing-masing dari pemain itu harus meninggalkan keluarga, harus ada yang meninggalkan anak ya. Mereka cuma bisa video call dengan anak ya. Ada salah satu cerita juga orang tuanya meninggal tetapi dia memilih masuk ke timnas. I think that's very human. Itu sesuatu yang ya kalau kita lihat di sosial media positif negatif nggak ada habisnya ya. Tetapi yang kita ingin tampilkan di sini adalah kami diberikan akses, diberikan peluang untuk memberikan insight dari sisi filmmaker. Sebenarnya
perjuangan bangsa ini yang diwakilkan oleh timnas ini seperti apa sih. Jadi ini bukan film tentang sepak bola, ini film tentang human story kalau saya boleh bilang ya. Sekumpulan brothers yang berprestasi sehingga mereka dipanggil ke dalam timnas, membentuk sebuah brotherhood yang sangat kuat. Itu yang tidak pernah kelihatan ya. Kalau rencana membuat film ini itu sejak di kualifikasi ronde berapa, Bang? Kami itu pembuatan filmnya dimulai dari ronde ketiga, ronde kedua, ronde ketiga. Round 2 dan round 3 ada tim lain yang sudah mulai, terus kemudian kami take over ya untuk bisa memberikan hasil yang lebih profesional dan harapannya itu bisa lebih international standar. Mas, ini kan kalau nggak salah bulan Juni ya, tayang pertengahan Juni ya. Harapannya seperti itu, tapi kelihatannya kita akan geser sedikit ke Agustus. Oh, ke Agustus. Ya. Alasannya mungkin kenapa, Mas? Dekat 17-an. Mbaknya pintar. Supaya dekat 17-an. Oh, alasan pergeseran karena biar momentumnya pas gitu, Pak. Biar momentumnya pas. Bersamaan dengan 17-an dan AFF gitu ya, Mas ya. AFF itu akhir Juli ya. Selesainya akhir Agustus. Akhir Agustus. Iya. Ada momen yang bisa beririsan di situ. Bang, kalau misal ada kata nanti di bulan Agustus sukses, gitu penontonnya sesuai target, apakah next kualifikasi Piala Dunia akan difilmin lagi, Bang? Itu ide yang bagus sekali itu, Mas. Kalau ini masih perjalanan yang kemarin siapa tahu bisa. Iya, gitu, Pak. Pastinya kita ingin memberikan sumbangsi kita ya, karena kalau kami ini kan dari sisi filmmaking, dari sisi media, apa sih yang bisa kita berikan kepada bangsa ini kalau kita tidak memberikan seperti Mas dan Mbak juga ya, apa yang bisa kita berikan saat ini ya kepada bangsa kita. Mungkin salah satunya adalah memberikan dokumentasi yang baik, yang positif, yang bisa kita share ke masyarakat ya. Lepas dari perkataan kiri kanan apapun itu, pasti selalu ada angle positif yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Rencananya seperti itu. Jadi memang kita ingin terus-menerus bisa memberikan suara-suara positif itu ya. Ini film kita pertama, semoga aja nanti akan ada film kita kedua dan seterusnya. Ya, karena kan timnas itu berganti terus pemainnya, berganti terus challenge-nya kan. Mas, pastinya dari trailer kan ada beberapa pemain diwawancara ya, Mas. Ya kan? Sebenarnya yang diwawancara siapa aja, Mas? Waduh, Bocor dong. banyak sekali. Yang Mas sudah lihat siapa aja? Kayak Kevin Dix ada, Jesus ada. Banyak sekali yang kita wawancara. Tapi kan kita harus, yang kita rekam itu ratusan jam. Tapi akhirnya kita harus edit itu menjadi ya yang masuk akal ke tontonan masyarakat ya. 90-100 menit kira-kira nanti akhir daripada film ini durasi. Ini modelnya kayak film dokumenter Netflix gitu ya, yang menceritakan teman main bola gitu ya. Lebih baik, lebih bagus. Mas, tadi tanggal pastinya udah ada belum, Mas? Udah bisa diobocorin? Belum ya? Pastinya ikutin aja di Instagramnya itu The Longest Wait Dog. Tapi pasti ya. Agustus. Kami harapkan seperti itu. Mas, ini kan ada final pergeseran ke Agustus. Apakah mungkin ini udah final scene atau nanti ada penambahan? Apalagi kan masih ada agenda timnas yang berpeluang bisa hasil positif, Mas, bisa menambah scene lain atau bagaimana? Atau udah final scene ini? Terus terang yang sudah kami desain itu adalah perjalanan daripada this brotherhood untuk menuju ke Piala Dunia di Amerika 2026. Memang ada beberapa shoot yang kita ambil setelah itu, tetapi cerita itu tidak bergerak. The effort of this brotherhood, ya, yang wah, saya merinding loh kalau misalnya ingat bagaimana mereka tuh bisa sangat dekat satu sama lain ya. Ya tadi saya juga share ya bahwa kami juga dikasih seragam ya, dan juga jadi berasa bahwa walaupun kita dari sisi yang paling belakang ya, media, filmmaking apa, tapi kita berasa bahwa kita juga membela apa yang ada di dada kita ini dengan cara memberikan hasil yang maksimal yang kita bisa hasilkan ya, kurang lebih seperti itu. Berarti ada final scene nggak, Mas? Maksudnya ini udah final atau nanti ada scene tambahan? Apalagi ada timnas, agenda timnas lagi kan? Kelihatannya yang sudah kita filmkan untuk bisa menceritakan perjuangan these boys untuk bisa masuk ke Piala Dunia, itu fokus kita.
Mungkin ada syuting lain tapi kita simpan seperti yang buat Sulaiman next ini kan untuk siap next. siap. Oke. Mas, kan ada proses ke Antara lain ya yang cukup substansial atau yang mungkin cukup penting itu adalah sewaktu kita mengikuti round 4 di Jeddah. Ada Kakak Okto mungkin melihat promo film timnas dan juga berkaitan acara anak ini usia dini seperti apa melihatnya? Kalau untuk melihat untuk usia dini, nah ini kan kita punya target tujuan untuk harapan besar untuk Indonesia karena lewat generasi. Yang mudah-mudahan dengan adanya film ini banyak motivasi anak-anak untuk bisa punya mimpi yang besar. Untuk itu yang mungkin saya sampaikan. Kakak Okto pernah membela timnas Indonesia, mungkin apa yang bisa dibagikan ke generasi muda, rasa bangganya atau seberapa besar gitu? Kalau bangga pasti banyak orang bisa bangga, tapi kita bicara tentang proses. Proses bagaimana untuk menjadi pemain yang profesional, dari bagaimana dia punya melatih dari usia dini sampai usia remaja sampai senior. Itu butuh proses. Itu kenapa harus kerja keras dan memang dengan hati untuk bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat. Kakak Okto, kan kalau lihat pertandingan kan orang yang nonton tuh cuma nonton yang ada di lapangan, tapi orang kan tidak tahu proses persiapan tim di balik ruang ganti itu apa yang terjadi. Apa sih yang Kakak Okto mau lihat dari film ini nanti pas keluar gitu? Karena kan ini perjalanan tentang bagaimana timnas Indonesia hampir lolos ke Piala Dunia gitu. Kebetulan juga saya baru mendengar ada film seperti begini dan luar biasa saya diundang dan untuk memang seperti saya akan menonton apakah dari makna dari film ini apa, dan saya nggak bisa bicara dulu karena saya belum tahu dia punya ceritanya, tapi mudah-mudahan film ini membuat banyak niat anak-anak Indonesia untuk bisa tujuan untuk bulat adalah untuk bisa bermain di Piala Dunia. Itu target mungkin dengan adanya film seperti begini. Dari Kakak Okto lihat perkembangan timnas dari zaman Kakak Okto sampai sekarang itu seperti apa? Kalau saya sendiri dengan perkembangan yang sekarang dengan zaman saya itu berbeda. Sekarang luar biasa dengan adanya naturalisasi pemain-pemain yang ini pelajaran untuk kita punya pemain-pemain lokal Indonesia yang main di liga atau generasi dari bawah. Jangan pernah anggap remeh bahwa akan ketat persaingan di timnas Indonesia. Kakak Okto, dalam 3 masa pelatih asing terakhir dari mulai Sintayong, Patrick Kluivert sampai sekarang di John Hartman, beberapa pemain seperti pemain-pemain lokal ya, Rizky Ridho, kemudian ada Ricky Kambuaya, seperti si kembar Yance dan si kembar saya bersaudara gitu. Kakak melihat dengan persaingan dengan pemain-pemain diaspora tapi mereka masih tetap, ini apa yang kakak lihat dari pemain-pemain ini yang mungkin bisa dipetik dari pemain muda begitu? Kalau untuk saya mencakapi seperti ini bahwa tadi saya bilang kita jangan santai untuk pemain lokal. Kalau kita santai selesai kita nggak punya kesempatan untuk bisa bermain untuk timnas. Karena apa? Sepak bola sekarang kan sudah industri dan semua pemain-pemain yang naturalisasi pemain-pemain yang memang bermain di Eropa. Kita kalau lengah sedikit selesai untuk kita untuk nggak bisa dipanggil untuk ke timnas. Karena apa? Persaingan. Itu yang mungkin harus dipahami untuk kita pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia. Saya kira seperti itu sih. Kakak Okto, kalau lihat sekarang kan pemain Papua yang sayap lincah itu minim seperti Kakak Okto. Mungkin bisa lihat penyebabnya apa Kakak Okto mungkin tahu? Kalau saya penyebabnya di Papua adalah pembinaan ya. Karena kita di Papua sementara ada mati suri tentang pembinaan sepak bola. Itu yang saya lihat. Karena memang era waktu zaman saya kita punya banyak generasi. Contoh, Kakak Boas ada Boas yang lain, ada Boas punya pengikut. Kita bisa lihat ada pengganti-pengganti, tapi zaman mulai 2010 putus, udah nggak ada. Cuma sekarang kita cuma mungkin ada Yance, Yakob. Tapi kan Yakob hilang, siapa lagi akan timbul. Ini yang sekarang pembinaan di Papua lagi memang mati suri. Saya kira seperti itu sih yang saya melihat dari Papua. Kakak Okto harapannya untuk film ini sendiri kepada para penyintas sepak bola? Iya, harapan saya untuk film ini luar biasa untuk bisa menarik gairah anak-anak bangsa sehingga bisa menonton film ini, sehingga film ini bisa memberikan mereka untuk bagaimana untuk bisa punya motivasi tersendiri untuk bisa bermain di level nasional. Saya kira seperti itu harapannya. Siap, makasih Kakak Okto. Makasih. Sukses Kak.
Egi mungkin untuk hari ini ikut misi coaching klinik untuk dalam rangka promosi film dokumenter timnas juga gimana? Yang pasti saya sangat senang sebagai pemain karena film ini diluncurkan juga membuat orang tahu bahwa sepak bola bukan tentang hanya menang dan kalah dan juga bukan hanya yang dilihat di TV, tapi ada hal-hal lain di belakang itu yang membuat semua orang tahu bagaimana proses itu dijalani, bagaimana hasil yang didapatkan ketika menang, ketika kalah, ketika seri, dan juga hal-hal di luar itu nanti bakalan banyak ditampilkan di sana. Saya rasa itu hal yang luar biasa sebagai kita dari pemain juga sangat bangga bisa berada di salah satu movie ini, dan semoga anak-anak juga sekalian nanti akan melihat film ini dan mendapatkan hal-hal yang penting di hidup mereka supaya mereka bisa belajar ke depannya lebih baik lagi. Mas Egi, ini kan kilas balik lagi kembali ke lapangan ke usia dini. Mungkin dari Mas Egi, dari POV Mas Egi, apa yang momen berkesan perjuangan Mas Egi di usia dini? Paling ketika melihat mereka main ya, karena ketika melihat lapangannya udah nggak kayak gini ya dulu. Dulu lapangan saya mainkan nggak kayak gini, dan juga bagaimana senangnya mereka, terus juga pas lagi dribble ketawa-ketawa, terus saling ada yang ledek-ledekin juga, biasalah anak-anak kecil kayak gitu. Itu balik lagi ke kenangan saya waktu di Medan. Sangat senang ketika bermain bola pada saat itu, tidak mikir apa-apa, hanya pure main bola dan kesenangan. Itu salah satu hal yang sangat saya senang juga ketika berada di sini dan coaching klinik bersama mereka. Kalau momen pertama kali tahu film timnas akan didokumentarin itu pas kapan sih? Saya tahunya kapan ya, saya nggak ingat lagi. Soalnya ketika itu kan kita di timnas ya, jadi nggak mikirin juga filmnya, nggak mikirin juga orang-orang syutingnya di mana, ngambil videonya di mana, kita benar-benar nggak mikir ya, karena pada saat itu kita hanya fokus di pertandingan dan fokus gimana cara kita terus-terusan lanjut ke babak berikutnya, karena ya ini dari round yang sebelumnya kita ketemu Brunei, jadi banyak perjalanan bersama yang mungkin kita tidak tahu. Maka dari itu saya juga mengimbau kayak ini juga bagi kita surprise juga ketika kita nonton, wah ternyata diliput dan lain-lain seperti itu. Lagi udah nonton filmnya? Harapan apa? Yang pasti harapan besarnya ya semoga ini akan berguna buat mereka dan mereka bisa menjadi pemain yang lebih baik dan juga sukses di masa depan, menjadi bibit-bibit unggul yang akan membela timnas Indonesia nanti ke depannya. Juga ya semoga ada yang akan bermain di Eropa. Untuk harapan sekarang sih semoga apa yang kita bicarakan tadi itu bisa dapat mereka cerna dan bisa dapat mereka lanjutkan di karir mereka, di setiap latihan mereka, di setiap hari. Egi sudah lihat hasil filmnya belum? Belum, kita semua pemain belum dikasih tahu hasil filmnya. Paling sedikit saja reak untuk beberapa scene di itunya. Jadi kita juga penasaran gimana filmnya. Jadi tapi kamu beberapa kali di interview untuk film ini? Ada beberapa pemain, nggak hanya saya rasa hampir semua pemain yang diinterview untuk film ini. Kalau yang Egi tunggu, mungkin momen apa yang akan tayang di filmnya? Kalau yang saya tunggu, yang saya tahu, saya rasa ekspresif anak-anak ya. Kan kita ketika menang, ketika kalah atau apalah itu, ekspresif mukanya ya, ketika gimana lagi senang. Kan kita nggak tahu nih, nggak bisa ngelihat muka kita sendiri. Mungkin ada kamera di belakang kita yang kita tidak tahu, ngelihat betapa senangnya kita, betapa sedihnya kita nggak tahu. Jadi saya rasa hal-hal di belakang itu yang tidak kita ketahui itu yang membuat saya penasaran juga dengan film ini. Tadi kan ngomongin soal film ini kan bercerita banyak, bukan hanya soal di lapangan ya. Behind bagi saya semua orang berhak ya menyampaikan apa yang mereka ingin nyampaikan, selagi itu tidak mencaci maki, tidak rasis dan lain-lain. Kritik apapun yang mereka sampaikan, menurut saya tidak ada masalah dengan hal itu. Itu juga mungkin ada seluk-beluknya, ada alasannya, mungkin mereka ingin memotivasi pemain, mungkin harapan mereka yang tinggi dan lain-lain, itu tidak masalah bagi saya. Jadi menonton ini pun bukan berarti saya ingin mengasih tahu ke mereka untuk kalian harus nonton ini, enggak juga. Jadi menonton ini sebagai pengalaman dari pemain, apa yang dirasakan pemain yang mungkin tidak diketahui oleh supporter. Mereka bisa melihat apa yang akan terjadi, bagaimana reaksi mereka, gimana sikap mereka. Jadi ya saya rasa semua orang bakalan penasaran dengan film ini dan
Semoga film ini juga mendapatkan reaksi yang sangat bagus dari supporter kita. Semoga kedepannya kita terus bersama-sama mendukung timnas Indonesia bisa ke Piala Dunia sebagaimana itu tujuan semua pemain dan tujuan semua masyarakat Indonesia. Kemarin akhirnya ikut Ya. ya sama Coach John. Dan itu pengalaman pertama kamu sama Coach John? Iya, pengalaman pertama baru sama. Gimana kesannya? Ya sangat bagus sebagai pemain. Saya harus selalu menampilkan yang terbaik 100% ketika dipanggil pelatih siapapun, ketika dipercaya pelatih siapapun. Untuk Coach John juga ya dia pelatih yang sangat teliti dan sangat bergairah. Saya juga berharap banyak pengalaman dari dia dan juga apa yang dia latih ke kita itu bisa tertanam di diri saya dan bisa saya jalankan setiap harinya. Dia pelatih yang sangat bagus. Saya rasa kita semua pelatih juga pemain-pemain sekarang juga semoga kita akan sukses berada di tangan dia. Kamu kan main di beberapa era sebelumnya, Ya. di era Coach Patrick, Coach Ya. Shin. Nah, kira-kira yang membedakan di eranya Coach Joni yang paling beda itu apa? Saya belum bisa bilang ya karena bilang ya? saya baru pertama kali gabung jadi saya tidak mau menjudge secepat itu. Jadi menurut saya semua pelatih tiga-tiga ini terbaik pastinya untuk melatih Indonesia. Mereka pasti mempunyai tujuan yang sama untuk membuat Indonesia lebih baik dan untuk membuat kita menuju ke jenjang yang lebih baik. Mungkin caranya ada yang berbeda atau apa, tetapi tetap tujuan tuh semua sama. Tidak ada satu pelatih pun yang mau membuat Indonesia down. Yang pasti semua pelatih, semua apapun itu mereka akan membuat ataupun menginginkan hasil yang terbaik untuk Indonesia, untuk negara kita ini. Tahun ini kan AFF lumayan banyak dibantu dengan liga yang mulainya tangan dan squadnya juga pemain di diaspora juga. Optimisme seperti apa sih? Saya rasa pertanyaan ini nanti akan saya jawab ketika kita mulai start untuk TC persiapan, jadi saya bisa melihat pada saat itu. Tapi sebagai pribadi saya sendiri pasti dimanapun itu, apapun itu, pertandingan apapun itu harus menampilkan yang terbaik untuk negara Indonesia. Satu lagi, sorry. Makin kesini kan setelah di era Coach Anderman yang sekarang kan masih ada tuh kamu dan beberapa pemain dari Indonesia yang maksudnya dari lokal yang masih bertahan untuk terus. Kamu ngelihat persaingan di antara kalian sekarang gimana sih? Makin keras, makin oke atau gimana gitu? Ya tidak masalah, semakin ketat ya semakin bagus untuk Indonesia karena siapapun pemainnya, mau bagaimanapun pemainnya, mau dari manapun pemainnya, seketat itu ya sangat bagus karena lebih baik membuat pelatih pusing untuk membuat siapa yang terbaik untuk Indonesia menjadi lebih baik dan terus-terusan bisa insya Allah semoga menjadi juara dan bisa lolos ke Piala Dunia, di Asia kita lancar semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih.